Sosok yang sudah mulai muncul untuk wali kota itu yang saya pahami itu ada Aryono Gumai, kemudian Deddy Wahyudi, Beni Suwarto. Beni ya? Beni Suwarto. Nah, Bukan Beni saya. Iya. Kalau Beni saya pasti menang. Politisi Golkar, Oke. M. Saleh. M. Saleh. Digadang-gadang muncul nama Kopli Bupati Lebong. Oke. Terus Bisa jadi juga ada sekarang PJ Wali Kota. PJ Wali Kota. PJ Wali Kota. Oh, Arief Gunadi ya? Sampai saat ini masih tebak-tebakan berhadiah kita saja istilahnya. Masih tebak-tebakan Tolong berhadiah. kalau benar kasih hadiah ya. Nggak mungkin dong nyuruh kader tadi dukung si pasangan calon ini yang kita dukung, pergi sana ke daerah situ, mau mana bensinnya Pak, pakai duit sendiri dulu, kan nggak mungkin Pak. Pemirsa, balik lagi setelah rehat tadi. Kita bahas pemilihan gubernur sudah. Nah, sekarang Bung Reko, kita bicara soal pemilihan wali kota dan bupati. Kita mulai dari Pilwakot dulu deh. Yang bisa dikatakan Perang yang bertarung bintang. di sini perang bintang ya. Bintang. Karena ini wajahnya Provinsi Bengkulu ya, di kota. Sejauh ini yang Bung Reko amati untuk Pilwakot 2024 seperti apa ini? Ada beberapa sosok yang sudah mulai muncul untuk wali kota itu, yang sudah jauh hari mendeklar itu, yang saya pahami itu ada Aryono Gumai, kemudian Deddy Wahyudi, kemudian ada yang baru muncul beberapa bulan ini. Saya tidak tahu apakah saya yang baru tahu atau sudah lama dia memang. Saya tahu, tapi Anda saja yang Beni Suwarto. Beni Suwarto. Beni ya? Beni Suwarto. Ya, Beni Bukan Suwarto. Beni saya. Iya. Kalau Beni saya pasti menang. itu yang tiba-tiba sekarang muncul spanduk-spanduknya di mana-mana. Kemudian juga muncul juga politisi Golkar. Oke. M. Saleh. Yang kemarin kalah pemilihan legislatif ya. Kalah legislatif. Lawan istrinya. Istri gubernur. Ya? Istri gubernur ya. Ya sebetulnya sebagai kejutan juga yang saya melihat yang mempunyai basis di Benteng, tiba-tiba dia ingin maju di wali kota. Oke. Harusnya kalau di Benteng dia mungkin kalau gitu kan, kalau kata-kata hitung-hitungan politiknya mungkin jauh lebih unggul dia. Istilahnya bisa melaju tanpa saingan lagi lah. Kalau basisnya Benteng, waktu jadi basisnya DPR RI itu memang basisnya dan basis daerahnya memang di Benteng. Tapi maju di kota. Selain itu? Digadang-gadang muncul nama Kopli Bupati Lebong. Oke, terus siapa lagi ya yang muncul di wali kota ini? Ya, mungkin baru itu sih yang saya pahami. Baru itu. Kita bahas dari mana dulu? Bukan non petahana, tapi pernah ini Deddy Wahyudi, ya kan? Bisa dibilang masih petahana nggak itu? Nggak ya? Enggak. Karena nggak jabat ya? Udah habis jabatan. Nah itu sih udah hampir 1 tahun ya? Hampir satu tahun. Tetapi foto dia pakai baju wali kota masih banyak. Masih banyak. Oh iya ya, balionya di jalan-jalan itu. Walaupun sudah 1 tahun yang lalu, bajunya dia pakai baju putih itu masih banyak. Masih banyak. Beliau berterbaran. Jadi tetap orang mengenal dia sebagai PJ wali kota. Oke. Itu gimana peluangnya? Kita akan melihat secara ini juga menjadi catatan juga sih untuk Deddy Wahyudi. Secara kultural dia itu kan bukan asli juga kota Bengkulu. Dia adalah orang Muko. Okay. Tapi dia ingin maju di kota yang mungkin kalau kita bicara basis massa, secara kulturalnya dia itu ya orang Muko kan nggak terlalu banyak juga ya di kota Bengkulu. Jadi itu kalau bicara ini, tapi secara
elektabilitas karena dia mantan wakil wali kota dan menggantikan Helmi ketika menggantikan Helmi ya. Apa bersamaan kemarin berhentinya itu? Bareng ya? Barengan kemarin jadi wakil wali kota, Deddy Wahyudi itu. Ya, dia bareng dulu. Berhenti bersamaan, tapi ya tadi secara elektabilitas dan keterkenalannya di Kota Bengkulu ya memang dia yang sekarang dilihat dengan program-programnya pada masa bersamaan dengan Helmi dulu, itu yang dianggap orang bagus untuk mengembangkan Kota Bengkulu. Jadi kalau tagline-nya lanjutkan gitu. Lanjutkan. Tapi apakah kekuatan Deddy Wahyudi itu bisa memastikan dia untuk Pilwakot besoknya? Di sini letaknya ketika kita melihat dia ingin maju, apakah dia sudah benar-benar dipastikan didukung oleh partai? Nah, ini juga menjadi sampai saat ini, makanya hampir semua calon itu kita belum bisa memastikan apakah dia itu memang direstui oleh partai politik untuk maju sebagai kandidat di setiap di wali kota di Kota Bengkulu ini. Apakah di PAN, dia kan PAN tuh? Ya. Di PAN ada ruang lain selain Deddy Wahyudi? Kalau menurut dari informasi intelijennya Bung Reko ini. Ya tadi ada beberapa yang mungkin menjadi peluang-peluang untuk menggeser posisi Deddy Wahyudi itu. Yang mungkin orang melihat tadi saya sebutkan tadi Bupati Lebong yang dengan kapasitas dia sebagai bupati di Lebong itu dia bisa mendudukkan legislatif di DPRD Lebong itu mayoritas di Lebong. Jadi itu mungkin bisa menjadi modal dia untuk maju di kota. Kemudian bisa jadi juga ada sekarang PJ Wali Kota. PJ Wali Kota. PJ Wali Kota. Oh, Arief Gunadi ya. Bisa jadi juga itu menjadi saingan juga dari Deddy Wahyudi untuk merebut kursi PAN. Karena PAN kalau untuk di kota seksi ya. Karena tadi dia menjadi partai suara lumayan besar. Karena 3 periode pemilihan wali kota secara langsung PAN semua ya. Bang Ken, Helmi 2 periode gitu ya. Sangat ya istilahnya dominan lah kalau untuk di kota PAN itu. Nah, bicara ini lagi, kalau kita ngomong tadi PAN udah 3 periode nih di Kota Bengkulu badannya. Peluang di Deddy Wahyudi kita udah bahas. Kalau peluangnya Kopli untuk Pilwakot sejauh mana? Ya itu tadi balik lagi. Sampai saat ini masih tebak-tebakan berhadiah kita saja istilahnya. Masih tebak-tebakan berhadiah. Kalau benar kasih hadiah ya. Tebak-tebakan berhadiah, kalau benar ya syukur, kalau salah ya namanya juga nggak mati gitu kan, bukan orang di dalam fungsionalis partai gitu ya. Karena ya kalau mau dilihat satu persatu partai itu punya keunikan masing-masing, punya alur dan cara berpikir masing-masing, dan setiap partai itu tidak sama polanya dalam menetapkan siapa calon-calonnya. Dia harus melihat tentang apa yang akan diberikan oleh calon yang diusung mereka ini, apakah itu sejalan dengan visi misi partainya, apakah itu kadernya yang memang selama ini teruji. Karena kalau bicara kadernya teruji, ya kita lihat konteksnya Dempo saja, akhirnya dia memilih untuk independen. Berani dia maju pilgub. Makanya tadi kan, padahal dia ini adalah orang yang ininya tuh ada di PAN itu, tiba karena ingin maju dan merasa tidak dapat dukungan secara penuh dari partai, dia berani. Nah, itu juga bisa tadi dengan calon-calon yang tadi kita sebutkan tadi istilahnya. Kalau dia merasa dia punya elektabilitas lebih tinggi, tapi kebijakan partai tidak mendukung dia, mungkin ada opsi dia menggunakan jalur independen itu tadi. Bisa jadi, artinya gini. Dari 3 nama yang disebut ini, kemungkinan mereka maju lewat independen di antara 1, 2, 3 itu ada kemungkinan. Ada kemungkinan itu. Kalau Kopli tadi gimana peluangnya kalau untuk Pilwakot? Lebih baguskah dia tetap maju Pilwakot atau tetap di Lebong? Karena kalau bicara membesarkan partai, saya lebih melihat ya Kopli, karena memang dia fungsionalis partai. Dia bendahara PAN lah. Bendahara PAN. Jadi kemudian Deddy Wahyudi ini sekretaris ya? Kemudian si Kopli ini tadi jauh kita sebutkan dari awal ini, politisi
pengusaha. Pengusaha. Artinya secara faktor Modal. ada gitu ya. Ada. Emang Deddy Wahyudi? Nah itu jadi perkara. Oh, itu ditanyakan gitu. Karena dia punya elektabilitas dan jejaring, tetapi ketika bicara untuk perahu tadi yang kita sudah hitung-hitung tadi, mungkin berat kali. Berat mungkin ya. Tapi ya, makanya tadi, apakah itu yang sama dengan yang kita pikirkan, kan kita tidak tahu dalam matematik yang dihitung oleh partai politik masing-masing pendukung itu tadi. Ya mungkin ketika mereka melakukan survei elektabilitas ke masyarakat di Kota Bengkulu, mungkin masyarakat lebih aware Deddy ya mungkin ya ujungnya nanti akan Deddy yang dipilih. Tetapi ketika memang kami ingin coba yang lain, siapa tahu itu bagus nih pengembangan di situ, atau ada pas ketika survei ada biayanya lagi yang lebih ada tinggi dikasih untuk pilih A, B, C, kami pilih yang itu. Ya kita tidak tahu itu. Tapi nanti kita bicara soal faktor U tadi ya untuk Pilwakot. Ya. Tapi nanti setelah kita bahas sosok-sosok yang lain. Gitu. Oke, tadi ada Kopli, terus ada PJ wali kota sekarang Arief Gunadi, itu peluangnya gimana? Jujur kalau saya pribadi kurang terlalu paham tentang karakteristik Arief Gunadi yang tiba-tiba dijadikan PJ kemarin. Yang jelas dia bukan politisi ya, dia birokrat. Dia birokrat. Jadi di sini sering letak kelemahan birokrat ketika harus duduk berkompetisi langsung di dalam politik. Jadi biasanya mindset dari birokrat itu akan berbeda dengan mindset politisi. Tapi kalau hitung-hitung soal istrinya yang lolos ke DPRD provinsi di kota, itu salah satu bentuk ini juga. Kalau mau bahas istri lolos dari pejabat publik itu kita panjang bahasnya. Banyak yang kalau mau dibahas itu. Mulai dari wali kota, gubernur, bupati. Itu benar-benar bisa meloloskan istrinya semua ini. Semuanya bisa. Ya, gubernur istrinya lolos. Yang mana Bupati Bengkulu Utara? Hah? Bupati Bengkulu Utara? Oh iya, Bupati Bengkulu Utara, Mian, istrinya juga lolos DPR RI. Nah ini istrinya PJ wali kota juga bisa lolos jadi DPRD provinsi ya. Provinsi. Apakah itu modal juga buat Pilwakot? Iya, modalnya karena dia sebagai pejabat eksekutif sih kalau saya melihatnya konteksnya sekarang ini. Oke. Pejabat birokrat eksekutif, kemudian dia punya kedekatan mungkin dengan partai. Untuk didorong menangkan itu. Karena ya sejatinya ya semua calon itu tadi yang duduk itu bukan politisi basicnya. Bukan politisi. Ya ketiga istri-istri tadi ini tidak pernah terjun politik, tiba-tiba masuk menang. Saya jadi ini juga ya. Saya jadi pejabat juga biar istri saya bisa jadi legislatif gitu. Mungkin. Bisa jadi. Kalau istri dosen bisa nggak jadi? Oh jauh itu. Jauh. Modal ya, cukup nggak gaji dosen buat modal istrinya jadi legislatif gitu? Kayak semut sama gajah. Jauh lah ya, kalau pengusaha ya. Nah, pengusaha dan kalau sekarang fenomena yang terjadi sekarang khusus di Bengkulu saya melihat ya tadi ketika pejabat eksekutif bisa memenangkan ya kita ngelihatnya lebih jauh lagi sih ditarik daripada tingkat gubernur, di tingkat presiden juga. Bagaimana seorang anak presiden bisa duduk jadi wakil presiden? Oh iya ya. Kocok ya. Berarti nggak ada ya. Kalau politik dinasti itu biasa aja berarti ya? Iya, bukan biasa. Ya itu yang fenomena yang terjadi, melegalisasikan garis keturunan untuk tetap ada di dalam jabatan kekuasaan. Padahal salah satu dulu doktrin tentang melakukan reformasi, melakukan desentralisasi, itu adalah untuk menghapuskan dinasti-dinasti itu. Ternyata yang muncul adalah
kekuatan lokal untuk melanggengkan kekuasaannya. Oh ya. Itu termasuk jauh sebelum itu. Kayak di Banten itu kuat kali dulu. Itu kalau dalam teori politik itu disebut dengan local strongman. Jadi ada seseorang kuat di lokal yang kalau kasus Banten itu itu bapaknya itu adalah seorang pendekar. Pendekar Banten yang mempunyai jawara-jawara. Nah, itulah yang dia gunakan untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilih keturunannya itu, terah dari keluarga itu. Dulu kalau di Bengkulu, ya flashback sih waktu saya menyelesaikan studi S2 itu, saya melihat fenomena tentang munculnya bos-bos lokal di Bengkulu. Bos-bos lokal. Pada tahun 2004, adanya Bupati Seluma, Bupati Kepayang, Bupati Muko-Muko, itu orang-orang yang tidak tersentuh. Bos-bos jawara atau ini nih? Ekonomi. Pengusaha atau? Pengusaha. Pengusaha ya. Dia menjadi bos-bos yang menguasai sumber-sumber ekonomi di daerahnya masing-masing. Dan sekarang ya bergeser tadi. Ternyata bosnya ini berubah menjadi bos birokrasi. Oh, udah bergeser. Siapa yang birokrat, dia yang bisa ke politik dinasti tadi itu. Oh, baru paham saya dapat ilmunya nih. Kalau tadi yang dibahas-bahas dia tuh saya paham semua aku ini. Nah, yang ini baru paham saya. Kalau di Bengkulu itu ternyata ada seperti itu. Ya fenomena yang terjadi. Kita cuma hanya melihat fenomena yang terjadi ya. Apakah itu benar karena pengaruh sang suami untuk melegalisasikan kemenangan istri-istri itu menggunakan birokrasi dan ini ya hanya riset dan penelitian untuk membuktikan itu. Atau biarlah waktu yang menjawabnya. Seharusnya kita bahas ini dulu tadi ya. Ya kan? Para istri jadi legislatif ya kan, masuk di berkecimpung di politik. Tapi balik ke ini lagi lah. Balik ke laptop soal pilwakot tadi. Nah, udah yang pan geser. Skip. Lanjut ke Aryo Nogumai deh. Aryo Nogumai. Sosok Aryo Nogumai ini seingat saya dan pemahaman saya itu sudah 2 tahun yang lalu menggadangkan diri untuk jadi wali kota. Oh, udah 2 tahun. Pada saat itu ya wali kota Bengkulu kan, dia masih kontaknya masih sekarang masih DPRD kota ya. Nah, dari kota. partai P3. Nah, ini yang menjadi agak menariknya saya lihat itu adalah ketika Aryo Nogumai memilih untuk opsi independen. Opsi independen. Karena ya memang secara kepartaian P3 ini pileg ini habis secara struktural. Satu-satunya di Bengkulu ini yang masih menguasai itu cuman di Seluma. P3 itu. P3. Itu bisa mendudukkan 1 kursi. Oh, masih ada 1 kursi. Bukan. Bisa untuk mengusung calon dari satu partai itu. Dari satu partai dong. Karena di Seluma itu kalau saya tidak salah itu sekitar 7 kursi. 7 kursi ya? P3. Kalau di Bengkulu berapa? Kota Bengkulu? Tidak ada. Nggak ada? Satu. Ada satu? Satu kalau nggak Oke. Berarti kalau Aryo Nogumai ya secara basically kita tahu lah Aryo Nogumai ini tidak jauh-jauh dari kayak Bu Mary Toyota kan? Beruang. Bukan beruang kutub ya. Beruang dalam artian kantongnya tebal gitu kan. Seharusnya bisa beli perahu dong. Bukan perahu lah, bisa beli kapal. Karena kalau di kota ya yang dominan itu memang PAN. Ya, yang sebetulnya bisa kalau memang ada pendekatan dengan partai-partai, tetapi mungkin lebih mahal biayanya dibandingkan opsi untuk maju secara independen. Karena skup kota ketika bicara independen, dia tidak terlalu jauh menggunakan biaya untuk mengumpulkan basis-basis massa, mengumpulkan KTP. Masih lingkup kota ini masih terjangkau secara untuk mengumpulkan itu. Tapi kalau udah skupnya kabupaten atau provinsi secara umum, ya mau mengumpulkan KTP dari masyarakat yang di jauh-jauh pedalaman itu gimana ceritanya kalau nggak butuh biaya yang besar. Tapi kalau untuk kota mungkin dalam hitung-hitungannya itu biayanya bisa lebih sedikit daripada harus membeli kursi di partai-partai yang lain. Tapi secara elektabilitas Aryo Nogumai
masuklah Eh, untuk maju Pilwakot itu. ya kalau karena dia udah lama ya mungkin ya. Ya. Udah lama Cukup muncul. dikenal berarti ya? Mungkin udah orang tahu oh ini Aryono Gumai mau maju. Sudah lama orang mengetahui itu. Balihonya juga udah ini ya, Udah 2 tahun kayaknya. udah 2 tahun ya. Nah nanti ini yang kita tahu aja, kalau kita nggak tahu artinya ya PR bagi yang mau maju Pilwakot nggak kesebut namanya berarti belum dikenal gitu kan. Ya. Iya. Ya ini tadi Aryono Gumai yang 2 tahun saja akhirnya tidak mendapatkan akses ke partai politik. Padahal kalau bicara elektabilitas mungkin dia tinggi kayak gitu. Secara Tanciau Ya itu tadi. Ya apakah Aryono tidak mau mengeluarkan untuk ke partai politik lebih memilih ya kalau makanya tadi hitungin kan Nggak, bahasanya kan gini, bahasanya kalau- gini ya. Hitung-hitungan politisi dan hitung-hitungan pengusaha itu beda. oh, nah, kalau udah bahasannya kayak gitu bisa kita iyakan gitu kan. Ampun. Karena asumsinya gini loh, kalau misalnya dia maju PD dengan maju independen, ya kalau banyak duit kenapa nggak partai? Iya kan? Kalau mau bicara itu, kalau bisa sendiri kenapa harus lewat orang lain? Oke. Ya itu tadi hitung-hitungan politisi dan hitung-hitungan pengusaha itu ini dua kutub yang berbeda. Melihat yang mana lebih menguntungkan daripada merugikan ya. Jadi kalkulator yang menentukan gitu. Ya. Oh, iya. Oke, sementara yang Aryono itu, yang lain lagi M Soleh. Nah, ini yang menarik sejatinya. Kalau kita ngelihat seperti kasus yang para incumbent DPR RI dan DPD RI yang gagal, ini mereka masih tetap berkompetisinya di tingkat provinsi. Tadi istilahnya Elva, kemudian Bangken, kemudian Eni yang masuk dalam bursa di tingkatan provinsi. Yang menarik ini M Saleh. Dia punya kapasitas sejatinya untuk bersaing di tingkat provinsi, tetapi dia lebih memilih untuk maju di wali Harusnya kota. maju gubernur tapi bukannya turun grade kalau untuk maju wali kota. Gitu Nah, maksudnya. Iya, kurang lebih sih. Tapi sejatinya makanya lebih dilihat dia kepentingannya untuk apa dulu nih mau maju. Apakah memang dia maju itu untuk memperbaiki semua hal yang dianggap tidak baik di dalam satu pemerintahan, ataukah hanya untuk melegalkan jabatan kekuasaan saja? Artinya tetap ada jabatan walaupun karena nggak dapat DPR RI gitu. Eksistensinya mau terus Eksistensi. gitu. Oh, oke. Tuh gila. Tapi peluang dia gimana kira-kira? Apa faktor U lagi? Ini kan pengusaha. Sejatinya kalau mau bicara faktor U dari tadi semua calon yang digadang-gadang untuk wali kota, ini yang paling besar. Oh, ini paling besar. Oh berarti lebih kaya M Saleh daripada Aryono Gumai gitu maksudnya? Hah? Iya juga ya. Jadi nggak perahu belinya ini kalau Pak M Saleh nih, kapal beli ya? Karena kalau Kapal pesiar, M bukan? Saleh, makanya hitung-hitungan politiknya sampai saat ini di kota Bengkulu tidak muncul nama selain M Saleh dari Golkar. Kombes dulu kan sempat digadang-gadang tuh. Kombes nih siapa? Sumardi ya. Sumardi. Terus sekarang ya nggak muncul lagi. Saya pernah dulu podcast sama Ayu Patriana Sosialinda ya. Ya kan? Kemarin nggak maju pileg nggak dia? Nggak kan? Pemilihan legislatif Bu Linda nggak kan? Hah? Maju? Nggak ada. Tapi itu juga inilah. Tapi nggak muncul sampai sekarang nama. Ya hilang semua Patriana Sosialinda, ketika Kombes. Saleh maju, Cuma nama M Saleh ya. hilang semuanya yang dari Golkar. Ciut gitu Pak, takut gitu kalau misalnya yang ini. Karena faktor U-nya tadi bisa kapal pesiar ya, bukan perahu ya. Gini, Derta Rohidin saja itu saingan tipis dengan Saleh untuk duduk di kursi DPR RI. Sejatinya berarti suara dia ini dengan kapasitas dia itu di skala provinsi loh untuk bersaingnya, hanya kalah dengan Derta. Kalau tidak ada Derta jelas dia duduk lagi di DPR RI. Iya.
Apa ini ada deal-dealan politik di Golkar mungkin ya? Kalau M Saleh nggak jadi kalah sama Bu siapa? Ya kita tidak tahu bahasa di dalam internal partai ya kalau udah kayak gitu. Tapi kita kalau dari luar melihatnya ya bisa jadi iya. Oh, kalau dari luar Jadi untuk yang lain tadi yang mau maju-maju tadi tolong diredam. mungkin gini maksudnya, oh, kalau lu kalah sama Bu Derta, Pak M Saleh maju Pilwakot gitu. Ya mungkin. Ya makanya tadi yang digadang-gadang yang lain selain M Saleh awal-awal Ada dulu. kemungkinan nggak kalau M Saleh ini misal nih Pak Rohidin nggak bisa maju, M Saleh ternyata yang muncul dari Golkar untuk pemilihan gubernur. Saya jauh-jauh hari sebetulnya memang menggadang-gadang M Saleh maju jadi gubernur. Oh, Ya itu tadi daripada dia konstelasi di tingkat wali kota seperti itu. Ya kalau memang mau menang, kenapa dia tidak di Benteng saja? oh, pasti. Kenapa dia di kota? Karena dia harus masih tetap berada di dalam lingkaran orang mengamati peta politik. Kalau di Benteng nanti udah henting aja orang konstelasi politik di Benteng ya orang tidak akan mengamati karena orang ramenya di kota dan Kupang. Media-media nggak mungkin bahas tentang Benteng, siapa calon bupati Benteng. Ya sekilas saja nggak mungkin jadi booming untuk dibahas sendiri. Tetapi kalau wali kota itu akan bersepaketan dengan gubernur. Ya, ya. Kenapa? Ya selama ini kita melihat ketika gubernur tidak sejalan dengan wali kota, ini yang terjadi selama ini kan. Makanya harus gubernur itu harus sepaket dengan siapa menjadi wali kota. Siapa menjadi wali kotanya? Siapa lagi yang belum dibahas? Hah? Beni Suharto. Oh, iya. Ini karena faktor U-nya kuat atau secara apa nih jagonya Pak Beni Suharto ini? Ini juga saya juga tidak terlalu mengamati tentang dinamika karena seingat saya dia udah berapa kali maju kemarin DPR RI ya 2019 nggak juga dapat. Nggak juga dapat. Kemudian ini mau maju lagi dan berganti partai. Seingat saya dulu dia bukan sekarang dia Umat, dia di Partai Umat sekarang. Oh, Partai Umat. Oh, pecahan. Seingat saya dia Partai Umat sekarang. Enggak pecah. Oh ya, kalau disebut pecahan PAN, ya mungkin pecahan PAN. Tetapi Iya kan Amin Raisnya sih pendiri PAN, nah, bikin lagi Partai Umat namanya kan? Apa nggak pecahan itu namanya? ya dulu seingat saya tuh di PAN dia kan menjadi fungsionaris PAN. Kemudian 2024 ini dia maju, Dari Partai Umat. bukan maju malah jadi fungsionaris umat di tingkat pusat, bukan di provinsi, di pusat dia. Saya lupa dia di struktur di umat itu menjadi apa, tapi udah menjadi teras juga di Partai Umat. Tetapi kan sampai saat ini kan Partai Umat kan tidak juga tidak, saya nggak tahu ada dapat kursi nggak di Indonesia secara umumnya, ada nggak yang menang dari kader umat ini untuk duduk di legislatif. Saya nggak tahu juga sampai saat ini ada apa nggak, tapi yang jelas kalau di Bengkulu tidak ada sama sekali. Nah ini makanya konteksnya Beni Suharto ini dia hanya mengandalkan sosok dia. Ya sejatinya sekarang tuh masih cek ombak juga dia, apakah orang masih ingat dengan dia atau tidak gitu kan. Makanya balihonya ditebar di mana-mana untuk mengetahui oh ini yang kemarin, atau oh ini Bang Beni atau siapa gitu kan. Ada lagi yang ketinggalan? Enggak ya? Yang lain itu banyak mewakil. Jadi wakil ya? Nanti lah wakil itu. Yang ininya dulu deh. Yang kursi nomor satunya dulu. Tadi Pilgub pertarungan antara Helmi Hasan dan Rohidin Mersa. Kalau untuk Pilwakot pertarungan siapa? Kalau sejauh ini ya, yang kita lihat sejauh ini. Kalau untuk Pilwakot sejauh ini nantinya prediksi Bung Reko siapa yang akan bertarung? Kalau M Saleh emang konsisten di maju di Pilwakot, satu dia, kedua Deddy Wahyudi, kemudian ya yang memang benar-benar sudah tendensi dari jauh-jauh hari mau maju itu sama Aryono Guma ya. Tapi saya sampai saat ini sih masih belum berkeyakinan penuh sih sejatinya dengan kekuatan independen. Apakah benar bisa untuk mempengaruhi? Tapi ya memang namanya politik dinamis. Kita tidak tahu ketika pemilihan ternyata orang berbalik semua tidak mau memilih partai,
memilih independen ya kita tidak tahu karena yang dipilih itu kan adalah sosok bukan partainya. Bukan partainya. Bukan partainya, mau partai pengusung siapa, kami maunya yang itu yang menjadi itu ya, itu bisa mempengaruhi. Tetapi ketika kita bicara, karena kalau udah bicara pemilu atau pilkada itu, ya yang orang akan turun habis-habisan ketika dalam konstelasi itu adalah ya fungsionaris partai. Kalau meyakini dari tim ses yang non partai itu ya kita paling sebatas keluarga saja yang benar-benar akan all out untuk mendukung. Tetapi kalau sudah bicara partai ini lain lagi ceritanya istilahnya ketika menggunakan mesin-mesin partai politik itu. Oke, itu udah berapa menit? 30 nih. 30 menit? Oh, ya, nanti mau dilanjutin yang untuk pemilihan bupati panjang lagi ini ya. Lagian kita juga belum ini ya. Masih jauh sebetulnya. Masih jauh ya. Masih jauh. Ini kita hanya bisa melihat kondisi saat ini. Nah itulah kira-kira. Oke, kita batas ini dulu. Nanti kalau ngobrolin di politik nggak ada habisnya. Dan sampai nanti selesai pemilihan kita akan bahas terus soal Pilkada Bengkulu. Nah, salah satunya dengan Bung Reko. Terima kasih. Jumpa lagi nanti di Bengkulen Time Podcast. Susah ngomong ke bahasa Inggris lidah. Bengkulen Times Podcast di segmen-segmen berikutnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.